Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat yang dirahmati Allah, kita bersyukur pada Allah jumpa kembali dalam pembelajaran belajar bersama berkaca diri atau B3T. Alhamdulillah hari ini kita melanjutkan tentang sukses, husnul khotimah dan surga yang ingin kita raih. Nah, tentunya kita semua berharap setelah kita memahami bahwa sukses saja tidak cukup, sukses saja jauh dari cukup, maka kita harus tambahkan dia menjadi sukses, husnul khotimah dan surga atau SHS. Nah, para sahabat semua, tentunya untuk memperoleh atau mencapai SHS ini, sukses, husnul khotimah, dan surga, perlu diketahui bagaimana caranya itu. Ya, di samping juga kita sudah punya konsepnya dalam poster kunci sukses. Ya, dalam poster kunci sukses itu yang kemarin kita sudah bahas. Dalam poster itu sebuah strategi jangka panjang dan semuanya akan kita lakukan. Nah, tentunya ada hal-hal lain yang perlu kita prioritaskan dalam belajarnya kali ini, yaitu tentang hal-hal yang sangat penting sekali untuk kita ketahui lebih awal. Apa itu? Yaitu untuk mencapai sukses, husnul khotimah, dan surga ini, ya minimal kita harus punya prioritas terhadap yang dua ini. Apa itu? Yaitu yang pertama adalah ilmu. Nah, ilmu. Ya, yang pertama ilmu, yang kedua waktu. Ya, masa kita belajarnya itu. Jadi waktu kita perhatikan. Ya, yang pertama kali ilmu. Nah, sekarang kita lihat kenapa sih ilmu harus menjadi duluan, menjadi prioritas. Nah, karena ilmu itu ibaratnya cahaya. Cahaya itu begini, ibarat kita mau jalan di satu tempat, yang tempat itu gelap. Kita nggak tahu apa nih, depannya apa, kita harus kemana, kita harus bagaimana, caranya bagaimana. Karena di depannya itu gelap, jadi kita nggak bisa melihat keadaan di depan itu. Nah, dengan ilmu kita bisa menjadi melihat. Ya, bisa menjadi melihat, oh itu, oh ini, oh seperti itu, oh seperti ini. Nah, itu melalui ilmu itu. Jadi yang gelap itu menjadi terang benderang, kita ketahui dengan pasti karena kita belajar. Nah, belajar ini adalah ilmu namanya, memperoleh ilmu atau informasi-informasi. Ya, informasi yang kita tarik, yang kita cari, yang kita masukkan ke dalam sel-sel otak kita. Nah, sehingga dengan itu kita bisa melihat keadaan apa, bagaimana, kemudian seperti apa. Nah, itu jelas, menjadi sangat jelas. Jadi sesuatu yang tadinya gelap kita tidak tahu, dengan adanya ilmu menjadi terang, nah seperti cahaya. Nah, itulah ilmu. Dan itu harus yang pertama. Nggak mungkin kita berbuat sesuatu tanpa ilmu. Nggak mungkin. Ya, karena apa? Karena kita nggak ngerti nantinya. Kita berbuat apa tidak jelas. Nah, terang benderangnya sesuatu itu karena ilmu. Jadi itu yang nomor satu harus kita lakukan itu. Nah, ini para sahabat semua, jadi nomor satu itu ilmu. Penting sekali ilmu. Nomor satu ilmu. Sukses dan tidaknya kita itu adalah di ilmu itu. Ya, banyak orang yang mengandalkan harta, tapi ilmunya tidak ada, habis. Banyak orang yang mengandalkan kekuatan, tetapi ilmu tidak ada, habis itu. Karena bisa salah jalan, tidak mengerti. Nah, disinilah peran ilmu itu. Nah, jadi ilmu menjadi yang utama.
untuk kita dalami tentang sesuatu. Nah, yang kedua adalah waktu. Jadi waktu ini, waktu kita mau menuntut ilmu tentu harus menyediakan waktu. Nah, jadi menyediakan waktu ini bagi pemuda, bagi yang muda, atau mungkin juga yang sudah tua juga sama juga sebetulnya, pergunakan waktu itu. Ya, jadi jangan disia-siakan, karena waktu itulah dia yang menentukan kita itu banyak nggak ilmunya, banyak nggak yang kita perbuat. Jadi gunakan waktu sebaik-baiknya. Jadi kalau ada istilah itu time is money, kalau kata orang Barat itu kan waktu adalah uang. Jadi bernilai sekali. Tapi kalau di dalam istilah Arab itu kan waktu adalah pedang. Karena kalau waktu menggunakan waktu nggak benar, itu akan membumerang, akan merusak kita sendiri, akan merugikan kita sendiri. Nah, sehingga pergunakan waktu. Kalau tidak dipergunakan dengan baik, akan mengakibatkan kerugian pada kita sendiri tuh waktu itu. Nah, ini tentang waktu. Jadi dua yang harus diperhatikan para sahabat semua adalah ilmu dan waktu itu. Ya, ilmu dan waktu. Terlebih lagi masih muda, ya, waktu masih banyak. Pekerjaan tidak sebegitu banyak, tetapi dengan menggunakan waktu yang bagus, umur yang diberikan Allah ini saat muda itu sangat penting sekali. Nah, ini para sahabat sekalian tentang mencapai sukses husnul khotimah dan surga, dua yang perlu diperhatikan yaitu ilmu dan waktu. Ya, nanti kita jelaskan apa itu ilmu, bagaimana menggunakan waktunya. Nah, kita kembali lagi ke belajar bersama berkaca diri. Untuk itu kita buka slide-nya supaya kita bisa memahami lebih jelas. Nah, ini kita lihat. Belajar bersama berkaca diri. B3D. Kemarin kita jelaskan kunci sukses husnul khatimah serta masuk surga tanpa hisab insya Allah. Jadi kita hidup punya cita-cita sukses husnul khatimah dan surga, atau kita sebut dengan SHS. Nah, ini ada konsepnya keseluruhan yang kita perlihatkan. Nah, nanti kita akan bahas satu persatu. Tapi untuk kali ini, ya, untuk kali ini adalah untuk mencapai sukses husnul khatimah dan surga ini atau SHS, prioritas utamanya adalah membangun akhlakul karimah. Nah, di dalam membangun akhlakul karimah ini kita perlu ilmu, perlu waktu. Nah, untuk itu kita bahas tentang pentingnya ilmu ya di dalam kita mencapai SHS. Ya, kita mencapai sukses husnul khotimah dan surga, dan memang Al-Qur'an mengajarkan. Kita harus ingat Allah. Ingat Allah juga harus dengan ilmu. Ya, ingat Allah juga harus dengan ilmu. Karena itulah ilmu, nah kita lihat di dalam poster ini, ya, menjadi prioritas utama ilmu. Ya, nah sedikit tentang ilmu ini akan kita jelaskan. Tentang tingginya derajat seseorang ditentukan oleh iman dan ilmunya. Dan Allah akan mengangkat derajat seseorang yang ilmunya, imannya tinggi. Lebih tinggi ilmu dan imannya, maka lebih tinggi juga derajatnya di sisi Allah. Nah, ini kita lihat di dalam surat 58 ayat 11 ya, dalam Al-Qur'an. Nah, para sahabat semua, apa sih ilmu itu sebetulnya? Ilmu itu adalah informasi. Ya, informasi yang masuk melalui mata, melalui telinga, masuk ke dalam pikiran atau
dalam sel-sel otak menjadi sebuah memori yang bahan-bahan untuk kita berpikir. Nah ini ilmu itu mengisi informasi di sel-sel otak. Jadi informasi ini penting, informasi itu. Informasi inilah cahaya. Jadi kita tahu, oh begini, oh begitu, begitu setelah dapat informasi. Yang kedua yang harus kita perhatikan tentang ilmu ini adalah ilmu harus teratur. Belajarnya itu harus teratur, informasinya harus teratur, terstruktur dengan baik. Nah, yang biasanya dilakukan melalui sekolah atau pendidikan lainnya yang tersedia. Jadi nggak sembarang ilmu juga. Ya, ilmu itu harus teratur juga kita dapatnya sehingga nanti bagus di dalam pikiran kita, kedudukannya bagus, nggak kacau balau. Karena yang ketiga, bila acak-acakan akan menyulitkan, jadi bingung kalau ilmu itu. Loncat-loncat nggak karuan, belajarnya tidak dengan tenang, belajarnya tidak dengan baik, tidak berurutan sebagainya, nanti jadi bingung. Ya banyak ilmu, tetapi ilmunya tidak teratur. Acak-acakan, akhirnya juga akan bingung sendiri, akan menyulitkan kita. Nah kemudian ilmu yang bagaimana yang kita cari itu? Yaitu ilmu yang baik dan bermanfaat. Jadi semua baik, tapi belum tentu manfaat. Kita mau mau mendalami ilmu bidang yang ini, tapi kita belajar ilmunya yang lain, yang bidangnya malah enggak. Nah akhirnya manfaatnya jadi kurang. Baik-baik, tapi kurang bermanfaat. Nah karena itulah ilmu yang kita pelajari adalah ilmu yang baik dan bermanfaat. Nah kemudian yang kelima, ada ilmu pengetahuan. Ya, untuk diketahui sebagai wawasan. Jadi kita tahu ini, tahu itu, tahu ini, tapi dia itu terbatas kepada ilmu sekedar wawasan. Ya, wawasan pengetahuan bagus, apa aja kita tahu, nah, tetapi itu juga harus dibatasi karena nanti akan membuang-buang waktu. Wawasan itu perlu memang, tapi harus selektif juga. Ya, ini yang disebut dengan ilmu pengetahuan untuk wawasan. Nah, yang keenam adalah ada ilmu keterampilan untuk dipraktekkan. Ya, jadi kita menuntut ilmu juga nggak sembarangan. Ada keterampilan yang harus kita kuasai, kita berlatih, kita mempraktekkan, itu namanya keterampilan. Kita mengulang-ulang sehingga kita menjadi orang yang ahli. Ya ahli. Nah, itu menjadi ujungnya profesional. Profesional itu dengan keterampilan yang tinggi, yang bagus. Yang tinggi, yang bagus, sehingga orang mau bayar mahal ke kita. Artinya orang profesional itu orang yang dibayar dengan keterampilannya ini. Nah itu ilmu. Nah itu harus dicari itu. Jadi jangan wawasan aja. Jadi ilmu keterampilan namanya. Nah kemudian ada lagi ilmu khusus di bidang teknologi. Kita punya keterampilan. Nah bagaimana caranya keterampilan ini supaya bisa lebih cepat? Bagaimana keterampilan ini supaya lebih banyak hasilnya? Bagaimana keterampilan ini supaya menghasilkan sesuatu yang bisa meluas? Nah, itu dengan teknologi, dengan peralatan, dan menjadi lebih berkualitas dan sebagainya. Ini ilmu khusus bidang teknologi. Itu harus kita pelajari semua. Yang kedelapan, sesuaikan ilmu yang akan dicari sesuai dengan minat. Ya, sesuaikan dengan minat. Kenapa? Kalau kita sangat minat sesuatu, cari ilmunya ke arah situ. Jadi kita senang mempelajarinya. Nah, kemudian kita memang bisa sabar di situ, kita bisa mencari sebanyak-banyaknya, kita bisa menikmati sehingga nanti hasilnya tuh bagus dan banyak. Ya, nah ini yang kita minat, kita cari, kita minat, kita cari. Nah, jadi daya juangnya tinggi. Ya, kalau kita minat itu senangnya. Jadi kita dapat sesuatu dengan bahagia kalau minat itu. Nah, kita sesuaikan dengan minat kita. Nah, ini ilmu, ya ilmu 8 lah kira-kira yang menjadi pedoman kita, patokan kita. Di dalam mencapai sukses, husnul khatimah, dan surga. Nah, kemudian ilmu itu ada dua memang. Ada ilmu duniawi, ada ilmu agama begitu. Nah, keduanya harus dipelajari.
tapi dipelajarinya selektif. Ya jangan sembarangan, jangan acak-acakan. Selektif itu dengan cara pilih yang paling prioritas yang mana, yang duluan yang mana, yang nggak perlu mungkin dibelakangin sebagainya. Nah ini ada dua-duanya harus belajar nih, ilmu duniawi dan ilmu agama. Keduanya harus dipelajari secara selektif. Ada beberapa saran. Nomor satu, ya sarannya adalah pergunakan waktu sebanyak-banyaknya untuk menuntut ilmu selagi muda. Ya selagi muda, selagi bujangan. Nanti kalau sudah rumah tangga, kalau apa itu repot lagi tuh. Ya, nanti orang menuntut ilmu dengan berumah tangga, tentu perlu juga ilmu nantinya tetap, tetapi ada beban lain, rumah tangga, ada beban keluarga. Nah ini akan keilmuannya akan terganggu. Bukan terganggu, mungkin dapatnya lebih sedikit. Karena itu selagi muda kita berjuang untuk menuntut ilmu ini. Yang kedua, pilih ilmu yang diminati. Yang diminati, kemudian didalami khususnya ilmu duniawi. Jadi ilmu duniawi ini dipilih, yang diminati dan didalami. Nah, jadi harus kita pilih tuh, pilih. Ya sebelum kita melangkah kita pilih kita mau kemana nih gitu. Nah kemudian ketiga, ilmu agama juga pilih-pilih yang diamalkan dulu dalam kehidupan sehari-hari. Karena nanti ilmu agama itu kan sangat luas, kalau dipelajari itu luas sekali. Nah pada saat kita belajar ilmu agama terlalu luas, jadi acak-acakan nggak karuan. Bahkan bisa salah tafsir, bisa ini. Jadi akhirnya ilmu-ilmu yang lain, ilmu keduniaan bisa kita tinggalkan, mana yang penting. Juga ilmu agama kadang-kadang banyakkan hanya perdebatan, hanya ini, hanya itu. Bahkan banyak juga kesesatan juga di situ. Penafsiran, penafsiran, penafsiran. Kita hanyut di dalam dunia agama, akhirnya tidak ada yang diperoleh, malah yang ada sesak napas belajar agama itu. Ini saya banyak pengalaman tentang itu. Sehingga harus pilih dulu. Apalagi yang muda, pilih dulu. Ya, jangan-jangan kita kebawa kepada aliran yang membahayakan kita sendiri. Ya, yang membahayakan kita sendiri, yang menimbulkan masalah bagi kita sendiri. Tapi kita merasa ini ilmu agama. Karena bisa berbahaya juga belajar agama ini. Kalau tidak dipilih secara teratur, secara selektif, bisa berbahaya. Karena orang menafsirkan agama bisa juga ada yang sesat juga di dalam keagamaan itu. Nah, sehingga kita harus pilih nih agama yang dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari, khususnya syariat keseharian, seperti sholat, rukun Islam lah begitu. Nah, kemudian yang penting lagi ilmu tauhid, kemudian lagi ilmu akhlak. Nah, itu aja yang dipakai dalam kehidupan sehari-hari, itu ilmunya memang wajib kita kuasai, tapi sederhana dulu begitu. Nah, kecuali kalau para sahabat ingin menjadi guru agama. Kalau ingin menjadi guru agama, memang agama terus-terusan, nah mungkin dari mudanya udah agama saja. Maka perdalam ilmu agama itu secara keseluruhan sejak muda. Karena memang kita akan menjadi seorang da'i atau akan menjadi ahli ilmu agama. Nah itu mungkin silahkan yang seperti itu. Nah dengan adanya kita belajar, ya menuntut ilmu. Nah dengan begini kita menjadi punya arah di dalam menuntut ilmu, sehingga nanti hasilnya itu bisa bagus. Ya kalau kita acak-acakan sembarangan, nah kita tidak melihat bagaimana cara menuntut ilmu, nanti bisa kesasar atau tidak efektif atau menjadi sia-sia. Nah, dan sebagainya, sehingga kita harus siapkan menuntut ilmu apa itu dan bagaimana itu. Nah, ini arahan seperti ini. Nah, mudah-mudahan dengan adanya arahan seperti ini, para sahabat semua bisa memikirkan, merenungkan, mempertimbangkan belajar keilmuan ini, sehingga hasilnya dalam jangka panjang kita akan meraih sukses, husnul khotimah, dan surga. Nah ini dari saya, mudah-mudahan ilmu ini, pencerahan ini
bisa direnungkan, kemudian bisa bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.